Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian kelas 8 yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan bermacam-macam aktivitas yang bernilai ibadah, terutama aktivitas yang berkaitan dengan mencari ilmu sebagai bekal kehidupan kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa melihat LKS semester genap halaman 6, 7, dan 8 tentang Rasul Ulul Azmi. Sekali lagi anak-anak bisa dilihat LKS-nya halaman 6 sampai 8 tentang Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami makna Rasul Ulul Azmi, menghayati sifat Rasul Ulul Azmi, menunjukkan sikap sabar dan tanggung jawab sebagai implementasi mengimani sifat utama Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang keempat, menganalisis sifat utama dan keteguhan hati Rasul Ulul Azmi. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya ulasan materi singkat. A. Definisi Rasul Ulul Azmi atau pengertian Rasul Ulul Azmi, yaitu para Rasul pilihan yang memiliki keteguhan, ketabahan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugas kerasulannya. Itu makna atau pengertian atau definisi Rasul Ulul Azmi. Kemudian berikutnya, nama-nama Rasul Ulul Azmi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul Allah jumlahnya 25 yang wajib kita ketahui. Sedangkan nabi-nabi Allah kita tidak tahu, karena para nabi-nabi Allah itu ada yang sebagian namanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dijelaskan atau yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, Rasul-Rasul itu jumlahnya 25. Nah, di antara 25 Rasul itu ada 5 Rasul pilihan yang dikenal dengan Rasul Ulul Azmi. Siapa saja di antaranya? Pertama, Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Nuh. Yang keempat, Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memudahkan ingatan anak-anak, bisa kita pakai singkatan minim. M yang pertama itu Musa alaihi salam, I Ibrahim alaihi salam, N Nuh alaihi salam, I yang kedua Isa alaihi salam, dan M yang kedua Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 Rasul yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan gelar atau julukan Rasul Ulul Azmi. Kenapa mereka mendapatkan julukan atau gelar Rasul Ulul Azmi? Jawabannya ada pada poin C. Karena mereka memiliki sifat utama. Sifat utama mereka diantaranya ketabahan, kesabaran, keteguhan, kemantapan iman, kemudian pantang menyerah, tidak mudah putus asa, semangat dalam berjuang, semangat dalam berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam, dan memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa ketika menghadapi bermacam-macam kondisi umat ketika beliau berdakwah menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat utama yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi. Saya ulangi lagi anak-anak tentang sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi, dengan harapan bisa kita jadikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, keteguhan. Yang kedua, kesabaran.
ketabahan, ketegaran, disiplin dalam menjalani kehidupan, kemudian tidak mudah putus asa, semangat dalam berjuang, pantang menyerah, iman selalu mantap, selalu meningkat, dan ketakwaannya juga selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat utama yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi. Semakin berat ujian, semakin mantap imannya. Semakin berat godaan, semakin berat tantangan, semakin mantap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat utama yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi. Dan ini yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sebagai siswa ketika ada di sekolah, sebagai anak ketika ada di rumah, sebagai anggota masyarakat ketika ada di kampung halaman kita masing-masing. Anak-anak sekalian, demikian ulasan singkat tentang Rasul ulul azmi, nama-nama Rasul ulul azmi, dan sifat utama yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi. Sebagai pesan singkat, semoga anak-anak bisa mengambil keteladanan dari sikap mulia yang dimiliki oleh para Rasul ulul azmi, sehingga anak-anak menjadi anak yang maslahah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, menjadi anak yang sukses di dunia hingga di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.